Oke, jadi balik lagi di video saya. Jadi untuk kali ini kita bakalan lanjutin project yang kemarin udah dibuat. Ini namanya new project. Yang pada awal video itu saya sudah membuat migrasi factory sama seeder. Nah, kali ini kita bakalan lanjutin lagi. Yang mana kita bakalan membuat alur controllernya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu intronya. Nah, jadi sekarang kita bakalan ke proses pembuatannya. Nah, pertama-tama teman-teman bisa jalanin dulu servernya, terus buka terminal baru seperti ini. Nah, untuk membuat controller, teman-teman bisa ketik php artisan make controller. Nah, terus namanya namanya misalkan home controller. Nah, ini harus menggunakan camel case. Jadi huruf pertama pada satu kata itu harus besar. Nah, sekarang kita tinggal enter saja. Nah, seperti ini. Nah, ini otomatis akan dibuatkan Laravel di folder http lalu di controllers. Nah, ini file yang tadi telah dibuat. Nah, sekarang untuk controller itu diisi apa? Nah, biasanya controller itu bisa diisi untuk menampilkan suatu halaman atau juga bisa diisi untuk menjalankan suatu sistem. Nah, mungkin teman-teman ada yang bingung kenapa bisa dijalankan dua seperti itu, menampilkan halaman dan menampilkan dan menjalankan sistem. Karena controller itu sejatinya itu sebuah tempat untuk menyimpan logika. Jadi di mana saat aplikasi kita membuka URL ini atau mengakses URL, maka URL ini akan diartikan oleh root, lalu root akan mengirimkan data ke controller. Nah, cuman ada satu case di mana itu root ini tidak mengirim data ke controller. Nah, itu bisa terjadi kalau misalkan pada folder root ini pada web, nah seperti ini, fungsinya itu digabungkan langsung ke file rootnya. Nah, jadi ini langsung merender view. Nah, di sini juga bisa, jika teman-teman mau melakukan ini bisa. Cuma nantinya file ini webnya nanti akan bertambah panjang ini. Jadi semakin banyak kodenya. Nah, untuk agar merapikan kodenya, nah ini fungsi ini atau logika ini bisa kita pindahkan ke controller sini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin yang ini saya tidak akan pindahkan karena ini untuk contoh. Nah, sekarang kita bakalan coba buat function untuk mereturn view. Nah, untuk pembuatan pertama itu teman-teman ketikkan public karena Laravel ini menggunakan metode OOP, PHP OOP. Jadi agar ini terlihat seperti OP, teman-teman bisa tambahkan public. Nah, public lalu function. Nah, ini sangat saja. Nah, function home page. Nah, seperti ini. Ini untuk ininya hapus. Nah, untuk ini return karena setelah fungsi ini dijalankan, kan kita mau merender suatu tampilan, maka kita bisa langsung saja menuliskan return view. Nah, view-nya diisi oleh apa? Nah, ini untuk mengirimkan data apa? Kita akan mengirimkan data title. Nah, ini
array asosiasi. Jadi harus menggunakan arrow seperti ini. Jadi ini untuk key-nya dan untuk datanya di sini. Ini homepage. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman memanggil title, maka yang muncul akan homepage. Nah, seperti itu. Ini untuk controllernya. Untuk sementara seperti ini aja. Nah, ini kenapa belum diisi? Karena kita masih belum mempunyai view untuk di render. Nah, ini baru welcome doang. Nah, sedangkan welcome itu sudah ada di sini. Nah, seperti itu. Oke, kita save dulu. Ini sudah ada warningnya, ini sudah dikasih tahu. Tapi kita biarkan saja. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah membuat controller, nah teman-teman bisa membuat view. Nah, ada dua cara untuk membuat view. Bisa PHP Artisan Make View. Bisa seperti ini. Ataupun teman-teman bisa langsung tulis atau langsung buat filenya di sini. Cuman karena ini supaya otomatis, jadi kita bakalan menggunakan yang di command line. Nah, kita tinggal tuliskan home, maka Laravel langsung akan membuatkan file home.blade.php. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bawaan Laravel, jadi langsung ada quotes random seperti ini. Nah, ini dari Steve Jobs quotesnya. Nah, kita hapus saja. Oke, seperti ini. Nah, maka ini nanti kita set untuk merender home. Home itu mana? Home itu diambil dari file yang ada di views. Nah, kenapa kita tidak tulis home.blade.php? Karena Laravel itu udah otomatis mengetahui kalau kita mau merender file home. Nah, .blade.php nya itu tidak usah. Nah, kalau misalkan kita masih tetap menulis .blade.php, makanya akan error. Nah, titik ini maka akan dianggap oleh Laravelnya itu memasuki folder. Jadi ada folder home, langsung ada folder blade, langsung ini filenya PHP. Nah, padahal tidak begitu. Yang kita mau render itu hanya home saja. Jadi kita hapus ini. Nah, ini warnanya masih tetap ada, tapi biarkan saja. Oke, kita save. Nah, mungkin untuk ininya, untuk sementara tuh kita kasih A1 aja. Hello form Laravel. Oke, seperti ini saja dulu. Nah, selanjutnya setelah logikanya sudah tersusun dan view-nya sudah ada, yang langkah terakhir itu kita mendefinisikan alamatnya. Nah, atau mendefinisikan URL-nya. Nah, caranya dengan menuliskan root.2.2 get. Ini metodenya. Nah, karena jika kita mau merender view itu biasanya menggunakan get. Di koma di sini. Nah, get apa? Ingin mengambil apa? Mengambil /home. Nah, /home, koma. Nah, nanti saat browser memasuki /home, maka kita akan panggil ini dalam kurung siku dulu. Nah, kita akan panggil home controller .2.2 kelas. Nah, .2.2 kelas ini berarti kita akan memanggil kelas home controller yang mana spesifiknya akan memanggil function home page. Nah, seperti ini. Nah, jadi saat browser mengakses /home, maka home controller akan dipanggil lalu menjalankan home page. Nah, seperti ini. Nah, dengan begini artinya kita bisa memiliki banyak function di home controller. Nah, kita tinggal ganti nama functionnya saja sini.
misalkan teman-teman udah bikin ada banyak function, gak hanya homepage doang. Misalkan ada about, ada help, ada contact. Nah, teman-teman bisa tinggal ubah di sini saja. Nah, bisa ubah di sini misalkan ada help atau about atau misalkan contact. Nah, di sini bisa. Nah, tapi cuman karena di sini saya baru memasukkan satu function, maka yang akan terjalankan hanya homepage doang. Nah, seperti itu. Nah, kita coba jalankan dulu. Nah, ini sudah jalan. Ini sangat simpel sekali untuk merender sebuah halaman. Nah, teman-teman tinggal tambahin aja CSS nanti di sini. Di sini misalkan teman-teman hias-hias lagi biar lebih terlihat bagus, itu bisa. CSS-nya tinggal masukkan di sini untuk yang misalkan teman-teman mau pakai Tailwind. Ini udah bawaan Laravel tuh Tailwind. Ya tinggal pakai saja. Nah, untuk CSS lain, CSS custom, teman-teman bisa masukkan ke sini ataupun teman-teman bisa masukkan ke folder public, yang mana folder public itu nanti bisa diakses oleh klien juga. Nah, jadi user juga bisa mengakses folder atau file yang ada di public ini. Nah, itu sebenarnya pilihan. Teman-teman bisa ditaruh di sini atau ditaruh di public. Nah, kalau saya mah biasanya untuk CSS framework seperti Tailwind, Bootstrap atau yang lainnya ditaruh di CSS yang resource ini. Tapi kalau misalkan ada CSS custom atau JavaScript custom, nah bisa ditaruh di public. Nah, seperti itu. Ataupun teman-teman punya foto aset image, nah teman-teman bisa buat folder image, lalu masukkan filenya ke dalam folder ini. Nanti otomatis dapat dirender oleh file resource, file view ini, file view. Nah, seperti itu. Jadi simpel sekali. Cuman untuk video kali ini kita bakalan coba yang lebih advance-nya. Jadi kalau teman-teman ingat, di video sebelumnya saya sudah buat database migrasi user sama migrasi book. Nah, sekarang kita bakalan coba relasikan antara user dan book ini. Nah, cara relasiannya itu dengan kita membuat kolom dulu. Kolom yang tipe datanya unsigned big integer, lalu namanya user ID. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini belum tervariant key. Nah, jadi ini baru membuat kolom doang. Nah, lalu sekarang kita buat relasinya. Nah, mengetik tabel foreign langsung reference on, itu terbalik ya. Sepertinya tidak. Nah, on delete cascade. Nah, ini foreign-nya itu diisi dari kolom yang ada di tabel books ini. Nah, kita mau merelasikan user ID dengan ID yang ada di tabel users. Nah, on delete cascade ini berarti kalau misalkan data yang terhubung dengan data di books ini, maka data di books ini juga akan terhapus. Nah, gimana lebih detailnya nanti saya bakalan jelaskan menggunakan visual. Sekarang seperti dulu. Nah, ini sudah terbuat.
Nah, setelah teman-teman udah ngebuat forennya, ini kan baru terrelasi dari sisi database, hanya sisi database saja. Nah, kita juga harus merelasikan antara database dengan sistem Laravel yang kita buat. Nah, caranya itu dengan menggunakan model. Nah, kalau misalkan teman-teman udah menonton video yang kemarin, kan teman-teman sudah tahu kalau misalkan saya biasanya membuat sebuah migrasi itu bersamaan dengan modelnya seperti itu. Nah, ini caranya menggunakan make model terlebih dahulu. Nah, nanti make modelnya akan otomatis meregenerate tiga ini, migrasi, factory, dan seeder. Nah, seperti itu caranya agar modelnya, model, factory, dan seedernya otomatis terbuat. Nah, ini juga meminimalisir error error typo atau error salah itu salah penginputan nama file. Nah, itu juga bisa dicegah menggunakan make model seperti tadi. Nah, sekarang bagaimana cara pembuatan modelnya, perelasian model. Nah, di sini ini bawaan Laravelnya banyak. Hanya saja mungkin kita akan fokus yang ada di sini dulu. Nah, jadi kita bakalan buat sebuah function yang namanya itu sama dengan data yang ingin kita relasikan. Nah, misalkan ini function, ini function users, ini hapus. Function user. Mungkin saya sedikit lupa ya. Jadi kita bakalan buka contekan sebentar. Nah, seperti ini. Ini diisi oleh, karena ini jadi kita pendefinisian dulu. Jadi satu user itu boleh memiliki banyak buku, tapi satu buku hanya boleh memiliki satu user. Nah, jadi karena seperti itu, jadi kita menggunakan belongs to untuk di sininya. Nah, untuk isi dari fungsinya sendiri kita coba lihat lagi. Nah, seperti ini. Tapi sepertinya enggak terlalu advance seperti ini ya. Ini jadi tidak usah ditulis, karena itu menggunakan prefix, jadi ini wajib ditulis. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak pakai prefix itu tidak usah. Itu apa tadi? Tundis. Ini belongs to kemana? Kita tinggal belongs to ke users. User class. Nah, seperti ini. Nah, sama yang seperti saya sudah buat sebelumnya. Nah, jadi ini untuk merelasikan antara sistem ke database-nya. Jadi datanya saling terhubung nanti. Nah, sama kita buat yang sini juga di bawah sini. Kita buat function public function nya book. Book untuk return type-nya itu karena yang tadi itu belongs to, yang mana satu buku hanya boleh memiliki satu user. Nah, ini user ini boleh memiliki banyak buku. Jadi untuk penulisannya itu
kita menggunakan hash many. Hash many dengan return this hash many 2.2 kelas. Nah, oke, seperti ini untuk menghubungkan antara datanya. Nah, selain model ini, nah teman-teman juga harus memperhatikan satu variabel yang namanya available. Nah, ini memiliki hak akses protected. Nah, available ini berarti apa saja yang boleh diisi. Nah, jadi yang boleh diisi pada model user ini hanya name, email, dan password. Nah, sisanya itu akan diisi secara otomatis. Nah, anggapan Laravelnya seperti itu. Nah, hanya saja karena ini tuh terlalu kaku penulisannya, maka nanti jika kita menambahkan kolom baru di sini, misalkan ada deskripsi user atau bio user, nah maka di modelnya ini kita harus tambahkan available-nya, tambahkan di sini bio. Nah, seperti itu, dan ini terus menerus kalau misalkan kolomnya semakin bertambah. Nah, itu tuh akan sedikit capek, makanya saran dari saya teman-teman bisa menggunakan guarded. Nah, guarded itu kalau misalkan available itu merupakan data yang boleh diisi, kalau guarded itu data yang tidak boleh diisi. Nah, jadi kebalikannya. Nah, karena di suatu tabel itu data yang boleh diisi itu kecenderungan tuh dinamis atau misalkan bisa bertambah terus menerus. Nah, tapi untuk data yang tidak boleh bertambah itu biasanya itu jarang sekali bertambahnya. Nah, seperti ID dan timestamp. Nah, ini kan hanya dua ini saja yang tidak boleh diisi. Nah, jadi tidak mungkin kan ID nanti nambah lagi, atau misalkan ada beberapa yang tambah lagi, kan sedikit yang untuk kategori yang tidak boleh diisinya. Nah, tapi untuk kategori yang boleh diisi kan pasti akan bertambah terus, atau mungkin nanti jadi sangat banyak di sininya. Nah, karena itu lebih baik kita menggunakan guarded agar lebih fleksibel. Oke. Untuk di sininya saya coba ubah lagi menjadi ID. Untuk yang di usernya kita ubah juga menjadi ID. Nah, ini menggunakan soft delete. Juga kita gunakan soft delete. Ini ID dan timestamp. Oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini nanti bisa di copy dan kopikan di sini. Ini sama saja. Nah, ini juga kita tambahkan soft delete, karena tadi kita menambahkan soft delete di usernya. Nah, ini oke. Untuk seedernya sendiri mungkin kita buat faktornya dulu ya. Nanti kita bakalan buat seedernya untuk usernya. Kita coba buat ininya, atau tadi itu salah ya, ID, atau ini salah ya logikanya. Harusnya tuh kalau seperti ini mah nanti malah buku yang memiliki banyak user.
Nah teman yang kita inginkan itu user yang memiliki banyak buku. Yang mungkin ini salah ya, jadi karena hasilnya tidak fokus. Ini bisa dihapus dulu ya, karena itu nanti logikanya buku yang memiliki banyak user. Nah ya seperti itu, jadi kita pindahkan saja ke sini untuk yang tadinya. Nah, kita ubah menjadi book ID. Nah lalu untuk di sininya kita tambahkan lagi foreign key-nya. Foreign key-nya itu merujuk pada book ID dengan reference dari ID on pada tabel books seperti itu, dengan on delete cascade. Nah ini yang tadi udah nulis ini bisa diperbaiki lagi, karena itu logikanya harusnya begini, dan juga agar menyesuaikan yang ada di model. Nah seperti ini mungkin mudah ya. Nanti sekarang kita buat untuk apa ini factory-nya. Kita buat ini ya, kita simpan di sini deh, simpan di bawah. Oke, kita buat dulu ininya. Ini tadi namanya book ID. Kita buat random atau harus pakai efek dulu ya, kayaknya harus pakai efek dulu. Efek random. Nah sini ada random number. Nah random number itu dari 1 sampai 10. Nah ini sampai 10. Nah jadi ini akan memasukkan data acak dari 1 sampai 10. Nah, ini koma. Seperti itu. Ini untuk ininya sudah benar. Nah tinggal kita tambahkan decider. Nah ini untuk ininya bukan book tapi users. Nah, user saja. Nah seperti ini. Oke, kita coba untuk PHP migrate. PHP artisan migrate flash migrate. Nah ini migrate flash. Nah sekarang PHP artisan db seed. Oke, ini tuh saya coba lihat dulu menggunakan SQLite. Nah oke teman-teman, jadi tadi itu jeda sebentar, jadi kita lanjutin lagi. Kan tadi itu setelah pembuatan setelah melakukan seeder, maka data itu akan otomatis akan terinjek pada database. Karena di sini saya kebetulan pakai SQLite, jadi saya lihat datanya menggunakan SQLite. Nah jadi coba kita cek tabel user. Nah sip, ini jadi artinya datanya sudah terinput. Nah, kita exit aja. Nah sekarang bagaimana cara menampilkan datanya ke halaman ini? Nah itu jadi itu ada caranya.
Oke, jadi pertama-tama kita buka controller. Nah, controller ini kan untuk mengatur logika dari aplikasi kita. Nah, controller ini bisa tersambung dengan view dan juga bisa tersambung dengan model ataupun dengan fungsi-fungsi lainnya yang ada di Laravel. Nah, jadi untuk memasukkan data dari database ke Laravel, ke view, nah kan pada PHP native itu biasanya kita melakukan MySQL query dengan mengselect tabel yang ada, ya tabel yang ada. Nah, pada Laravel kita menggunakan metode yang sedikit berbeda. Nah, karena Laravel itu mempunyai sebuah ORM yang namanya Eloquat ORM. Nah, jadi kita akan memanfaatkan fitur dari ORM tersebut. Nah, jadi pertama-tama kita buat variabel yang namanya books yang diisi dengan book. Nah, book ini teman-teman harus perhatikan. Nah, setelah saya mencet ini, nah maka app model akan tergenerate. Nah, ini otomatis karena saya menggunakan ekstensi yang namanya PHP Intelligence. Nah, ini yang gambarnya gajah ini. Nah, teman-teman bisa download juga itu untuk otomatis memunculkan seperti tadi. Nah, kita tinggal titik dua. Nah, jika kita langsung tuliskan get, nah ini akan mengambil data, hanya data buku. Nah, kan kita memiliki relasi nih di database-nya, relasi buku. Eh, salah. Ini buat mengambil data buku. Nah, coba kita mengambil data users. Nah, mengambil data user. Nah, kan di data user tuh memiliki relasi ke tabel buku. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Nah, jika menggunakan get seperti tadi, nah ini hanya mengambil data user saja. Nah, bagaimana jika kita mau mengambil data buku? Itu menggunakan with. Nah, menggunakan with, yang mana with-nya itu, nah ini sudah ada sugestinya. Nah, with buku. Nah, ini variabelnya sudah tersiapkan. Nah, yang kita harus lakukan sekarang itu memasukkan ke view. Caranya bagaimana? Menggunakan ini apa ini array association ini. Nah, jadi kita tinggal tuliskan books. Nah, nanti books itu isinya itu variabel books. Nah, seperti ini. Nah, jika kita buka di sini, nah ini akan tidak muncul apa-apa atau mungkin tidak muncul apa-apa. Nah, itu dikarenakan ini ya belum di render. Kita lihat dulu apakah error. Oke. Connection book user ID. Kenapa ini books? With book atau books ya? Kayaknya book deh. Kalau nggak salah itu search column book user ID. Kenapa? Oh, users coba. Users. Ini salah tadi variabelnya. Coba kita coba. Sini apakah tetap error? Oke. No search column user ID connection select for di in no. Oke, ini unsigned ID
ini books ID. Kenapa ini ke user ID? Apakah ada yang salah? User ID. Sabar. Atau harus di generate fresh? Oke, kita coba. Ini dia. Ternyata harus di generate fresh dulu. Coba kita masukkan di basic. Oke. Oke. Kenapa error di sininya ya? Select from book where book user ID. Atau salah di controllernya? Tuh. Oh, ini coba kita lihat. This has many. Atau terbalik ya? Ininya. Coba kita balikan. Has many. Has many. Tapi harusnya enggak sih. Ataunya book belongs to users. Oh, tapi masa seperti ini? Coba kita buat ininya. Has many. Ini kayaknya terbalik di sini. Oke. Books deleted at. Itunya books. Ininya books juga. User ID. Kenapa ini mengakses user ID? Ini kan mengakses book. Book itu di sini. Cobanya ke book juga. Books user ID. Sabar. Select from books where books user ID. Kenapa selectnya from books? Coba. Dia muncul. Itu jadi nge-get. Oke. Coba kita lihat contoh lagi. Ini kira-kira error di mana ini? Atau ini terbalik ya? Ininya belongs to.
Coba kita tambahin width. Oke, width book. Call to undefined book relationship and model. Coba ini ganti books. Nah, seperti itu. Pennya user. User ID. Atau ini salah pendefinisian ya? Ini harusnya belongs to. Belongs. Oke. Oke, tadi salah pendefinisian. Nah, sekarang kita coba tampilkan datanya. Nah, cara mengambil datanya itu menggunakan apa? Kurung kurawal 2 kali. Lalu di sini tulis variabelnya. Variabelnya tadi itu apa tadi tuh? Yang ada di home ini. Nah, ini users. Karena kita ambil data users. Nah, oke. Coba kita lihat. Oke, oke. Oke, ini udah tertampilkan datanya. Oh, coba kita tampilkan data buku. Ini itu harusnya users. Coba kita user. Itu harusnya books ini tuh gak. Ini tuh has many. Coba kenapa error ya? Oh, oh ya. Ini sedikit salah. Nah, ini salah lagi. Ini harusnya bukan seperti ini ya. Tadi itu yang waktu awal video itu benar. Nah, ini aja sih. Salah di sini aja kayaknya. User ID. Di ID-nya user. Oke, oke. Itunya file karena di factory-nya tuh, nah ini yang random nyala di sini. Nah, harusnya di sini. Ya, koma. Pakai users, user. Coba tadi lupa lagi. User ID.
Oke, kita cobain. Kita insert book. Kita coba cek. User ID benar kan? Reference ID on users. Atau pada shadernya. Ini harusnya di atas gitu. Nah, oke. Seperti itu. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini yang benarnya ini. Nah, ini datanya sudah tertampilkan beserta data bukunya ini. Nah, tuh. Nah, pokoknya ini sudah tertampilkan. Nah, mungkin segini saja untuk proses pembuatan controller, model, sama migrasi, sama pembahasan sedikit juga mengenai root dan view. Nah, untuk rekap saja itu tadi kesalahannya tuh ada pada ini. Yang pada awal video itu sebenarnya udah benar. Ini ditaruh di sini. Nah, itu ini karena ini salah, jadi ke modelnya juga salah. Nah, ini modelnya sudah benar. Benar yang seperti ini. Dan juga sudah benar. Jadi ya, see you in the next video.